Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah la nabiyya ba'dah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, tiada yang patut kita ucapkan, tiada yang layak kita ucapkan di dalam pertemuan kita pada malam hari ini kecuali ucapan syukur kehadirat Allah. Oleh karenanya marilah kita ucapkan bersama dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan nikmat kecintaan ilmu ini tidak dicabut oleh Allah, dan mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari pada malam hari ini menjadikan sababiah syukur kita kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semua oleh Allah dijadikan kelompoknya orang-orang ahli syukur. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kajian ilmu pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadikan sababiah kita diakui sebagai umat Muhammad mendapat syafaat di yaumul qiyamah bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Insyaallah ilahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila musannifil kitab Ibnu Athaillah Sukandari wa man syaraha Imam Syarqawi wa nafa'ana Allah bima wa bi ulumihi amma wa amatana bi barakati ma fid dharaini. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami' masyayikhina wa masyayikh wa ustadina wa ustadina Sanila Syekh Muhammad Sirajil Arif Syekh Syekh Saleh Syafuddin wa jami' asatadina alladziina alamuna ilman nafi' wa nafa'ana Allah bihim wa bi ulumihim wa amatana bi barakati fid dharaini. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa iwalina wa akhwatina
khususan abawai man fi hadzal majlis al-ahya'i minhum wal-amwat wa li sifai wa li salamati dinihim wa dunyahum wa akhrahum sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi anfusina wa zawjatina wa aulatina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jami'a sabil huquqi alaina wa jami'al ladzina amaru hadzal masjid rahmatullahi alaihi wa qaddasallahu sirrum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Liwalidayya wa liwasyaikhina wa li ashabil huquqi 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Idza waqa'a minka dzambun falayakun sababan liya'sika min husulil istiqamati ma'a rabbik faqad yakunu dzalika akhir dzambin qudira 'alaik. Idza waqa'a, ketika terjadi, minka darimu, apa dzambun, dosa, falayakun, maka janganlah ada apa dosa itu sababan, menjadi sebab liyasika terhadap putus asamu, min husul istiqomati, dari menghasilkan istiqomah, ma'robika, berserta Tuhanmu. Faqad yakunu dzalika, faqad yakunu, maka terkadang ada apa dzalika, dosa itu akhirat dzambin, akhir dosa, kudira, yang ditentukan apa dosa alaika, atasmu. Di dalam keterangan ini menerangkan bahwa apabila seseorang mengalami terjerumus di dalam dosa, padahal orang itu lagi istiqomah ibadah kepada Allah,
lagi kekal ibadah kepada Allah, lagi asik ibadah kepada Allah, tiba-tiba terjerumus di dalam dosa. Hal yang demikian itu janganlah menjadikan putus asa. Gara-gara dosa itu kita jadi gak istiqomah di dalam berzikir, tidak istiqomah di dalam puasa, tidak beristiqomah di dalam ngaji umpamanya. Gara-gara dosa, melakukan dosa, orang itu kadang-kala berhenti. Faqad yakunu dzalika akhirat dzambin, terkadang dosa yang terjadi pada dirimu itu akhir dosa yang dilakukan atasmu, dan setelah itu enggak ada dosa lagi. Idza waqa'a minka dzambun, ketika terjadi darimu dzambun dosa, ala hasbi maqamika, atas ukur kederajatanmu. Dosa itu yang macam-macam. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa kecil bisa ditebus dengan istighfar, dosa besar ya harus dengan hukum-hukum tertentu seperti qisas, seperti dirajam dan lain sebagainya. Nah, kalau di Indonesia memang nggak ada hukuman terhadap orang melakukan dosa, artinya peraturan agama di Indonesia ini tidak ada pemerintah yang menegakkan pelanggaran dosa-dosa besar itu melalui dikisos atau dirajam dan lain sebagainya. Berarti orang melakukan dosa di Indonesia ini dikembalikan kepada Allah dengan kekuatan taubatnya masing-masing. Jadi kalau ada orang zina dirajam, itu dosa zinanya hilang, habis. Orang mencuri tangannya dipotong, dosa mencurinya sudah habis. Nah, kalau di Indonesia itu dikembalikan kepada Allah. Idza waqa'a minka dzambun, ketika terjadi darimu dosa, la hasbi maqamika, seukur kederajatanmu. Karena ada wali hatinya hanya ngetarin melihat orang yang mengemis, orang itu masih gagah, masih muda, ngemis, hatinya hanya ngomong begini, seandainya pemuda itu mau bekerja pasti gak akan mengemis dan itu lebih baik. Wali tersebut namanya Abi Qasim Al-Junaidi atau Syekh Junaid. Getaran hati yang begitu itu, Syekh Junaid itu pada malam hari ketika riyadhah, ketika wirid, itu nggak bisa konsentrasi, hatinya itu pecah. Hanya gara-gara hatinya ngomong kayak begitu itu. Ketika tidur, bermimpi ketemu seorang pemuda itu membawa nampan yang isinya daging manusia. Apa kata pemuda itu? Hai Abu Qasim, makanlah daging-daging ini upah darimu. Abu Qasim Al-Junaidi langsung terkejut bangun. Akhirnya berpikir, oh ternyata saya getarin kayak begitu itu terhadap pemuda di siang hari itu, ini sudah dianggap dosa oleh Allah, ini sudah dianggap dosa ghibah, menggunjing atau ngerasani. Gelisah ketika pagi hari dicari pemuda itu dan ketemulah dengan pemuda itu. Apa kata pemuda itu? Wahai Abu Qasim, apakah hatimu akan bergetar kayak yang kemarin lagi? Ternyata pemuda itu ya seorang waliullah. Akhirnya Abu Qasim taubat dan meminta maaf. Setelah itu ketika wirid barulah bisa konsentrasi kembali. Loh, yang begitu itu dosa, tapi dosanya makomnya para wali hanya begitu aja. Kita kadang-kala gak hanya menggonjeng, bahkan bohong oleh kita mengatakan itu. Enggak, dikatakan iya itu namanya ngomongin orang itu enggak melakukan, lantas kita bikin-bikin melakukan, itu namanya ghibah bercampur
dusta, dosanya lipat. Tapi kadang-kadang yang gitu itu nggak ada teguran dari Allah. Di masa Rasulullah, dalam suatu riwayat ketika ada orang menggunjing, ngomongin kejelekan orang lain, itu langsung timbul bau bangkai. Sesaat itu. Di masa setelah sahabat, banyak orang menggunjing, nggak timbul bau bangkai. Lantas ada orang nanya, kenapa di masa Rasulullah ketika ada orang ngomong kejelekan orang, lantas timbul bau bangkai? Kan memang orang mengomong kejelekan orang itu sama dengan memakan dagingnya, daging busuknya. Apa jawabnya? Karena terlalu banyak orang yang menggunjing dan mereka tidak merasa bahwa itu menggunjing orang, akhirnya kebal dari bau tersebut. Sebagaimana orang penguras tinja, penguras WC, dia tidak membau bau tinja atau WC tersebut. Itu yang menguras comberan itu ya, pegawai katak itu, itu ya gak bau di situ ya biasa. Tapi kalau hilang kadang-kadang kepercikan comberan dikit aja sudah merasakan jijik, merasakan bau. Tapi mereka yang bekerja di comberan tidak merasakan bau comberan karena sudah bergelimang di situ. Rasulullah ketika asik menerima pembesar-pembesar Quraisy yang diharapkan masuk Islamnya, orang-orang kafir, pemuka-pemuka kafir Quraisy dan sekitarnya datang kepada Rasulullah. Oleh Rasulullah diterima. Harapan Rasulullah mudah-mudahan para pemuka ini bisa masuk Islam. Islam biar cepat-cepat tersebar. Itu datang seorang yang buta, minta fatwa, tapi Rasulullah tidak nengok. Gitu aja sudah ditegur. Abasa wa tawalla. Abasa, Muhammad cemberut, wa tawalla berpaling. Ditegur oleh Allah. Kita gak hanya itu, kadang-kadang disapa aja gak nengok, ya kan ya? Lihat muka aja lo gak mau ketemu, senyum itu lo gak mau. Lo padahal senyum itu sedekah. Tabasumuka fi wajhihat akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu lo dihitung sedekah. Senyum kadang nggak mau, pura-pura nggak ngelihat. Kalau saya ketemu orang yang pura-pura nggak ngelihat, ya sekalian nggak saya lihat. Masa saya senyum sendiri? Dikiranya gila. Nggak ada orang itu ketemu nggak mau ngelihat, itu ya ada. Padahal ya kenal. Falayakun sababan liyasika. Terjadinya dosa itu janganlah menjadikan sebab putus asamu. Gara-gara dosa akhirnya kita ini gak mau nerusin ibadahnya. Gara-gara dosa yang biasanya rajin ke musola gak ke musola, yang biasanya rajin ngaji gak mau ngaji. Katanya kenapa kamu gak ngaji? Dosa udah melakukan dosa, takut diomong orang. Banyak orang yang runtuh kehormatannya akhirnya putus ngajinya, putus ibadahnya, putus pergaulan baiknya. Ini banyak. Ayat tadi ya saka artinya menjadikan, artinya mengharuskan terhadap putus asamu. Min husul istiqomati, dari hasilnya istiqomah. Kita itu dituntut istiqomah. Kun taliban istiqomatan walatakun taliban karomatan. Jadilah kamu orang yang mencari istiqomah. Jangan kamu mencari orang yang mencari keramat, karena kekeramatan itu tidak timbul kecuali kepada orang-orang yang ahli istiqomah. Apa setiap hari membaca Al-Falah, Al-Ikhlas 7 kali, tapi istiqomah insya Allah ada buahnya. Apa membaca Fatihah 7 kali,
Apa membaca doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu kalau dibaca itu menghilangkan kesusahan, keprihatinan yang telah terjadi dan yang akan terjadi, insya Allah dihindarkan. Di musola saya dulu di kampung itu kalau habis sholat itu habis doa itu membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu memang dosanya orang yang mengalami kesusahan, keprihatinan. Jangan nunggu datang susahnya baru kita doa. Sebelum susahnya datang sudah kita jaga, istilahnya jaga payung sebelum hujan. Jangan jaga hujan setelah payung. Kadang-kadang kita kejadian baru bingung doanya apa ya. Udah sakit baru nyari obat, belum. Tapi ketika dia sehat nggak bisa menjaga kesehatan. Sakit bingung nyari obatnya. Apa? Doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu Nabi Yunus itu udah di dalam perut ikan. Dimakan ikan dulu nggak mati. Karena sangat besarnya ikan itu sehingga nggak dikunyah, langsung ditelan. Tapi dalam perut ikan itu nggak mati. Nabi Yunus sebelum dimakan ikan ini memang punya wirid yang diistiqomai, yaitu la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz zalimin. Ketika dalam perut ikan, Nabi Yunus juga terus-menerus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sehingga dikatakan laulal Yunus minal musabbihin la sabata fi batnil huti ila yaumil qiyamah. Seandainya Yunus itu bukan orang yang ahli baca tasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin itu, la sabata fi batnil huti ila yaumil qiyamah, niscaya Yunus juga akan keluar dari perut ikan itu sampai hari kiamat. Tapi gara-gara memang ahli istiqomah di dalam berwirid, ada wirid yang diistiqomai, maka Nabi Yunus pun selamat dari perut ikan. Dilebih kembali sama ikan itu, dan setelah itu masih bisa beramal ma'ruf nahi mungkar, bisa dakwah terhadap kaum. Tadinya dakwah nggak diterima, tapi Nabi Yunus walaupun pergi tetap baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ninggalin kaumnya. Kira naik kapal di pertengahan laut, kapalnya keberatan penumpang, diundi, Nabi Yunus yang kena undiannya harus dibuang ke laut. Yang sebenarnya itu nasibnya nggak enak, tapi gara-gara membaca tasbih itu sababiannya Nabi Yunus selamat. Maka ada istilah yang dinamakan tawasul amal. Itu yang namanya ashabul ghar, 3 orang yang terjebak di dalam goa, ketiga-tiganya punya istiqomah di dalam amal tersebut. Akhirnya ketiga-tiganya selamat dari terjebak di dalam goa tersebut karena tertutup batu yang besar. Masing-masing berdoa melalui keistimewaan amalnya masing-masing. Kira-kira apa? Jangan sampai hidup itu gak ada istiqomahnya. Apa yang kita istiqomahi? Lantas ketika kita melakukan dosa atau ada permasalahan, kita jangan putus dari istiqomah itu dalam ibadah. Karena kadang-kadang kita ini lagi asik ngaji, lagi asik dzikir, asik ibadah, asik wirid, tiba-tiba rumah tangganya digoncang oleh permasalahan, apa itu ekonomi, atau itu pertengkaran, apa itu difitnah orang. Kadang-kadang kita berhenti di dalam berwirid itu. Jangan. Padahal wirid yang kita lakukan itu kadang-kadang sudah hampir menghantarkan kita nyampe kepada tempat tujuan.
Tapi ada gelombang cobaan, kadang-kala kita nggak mau nerusin. Akhirnya apa yang terjadi? Ya bangun dari nol lagi, udah putus. Marobika bersama Tuhanmu. Bian tak takida bisa babi sudri dambi. Dengan umpamanya engkau meyakini bisa babi sudril qalbi, dengan sebab keluarnya dosa. Anak husul istiqomah laka mustaqilun. Sesungguhnya hasilnya istiqomah itu untuk mustahil. Umpamanya kalau saya itu sudah melakukan dosa begini, nggak mungkin saya itu bisa istiqomah. Sia-sia wirid saya, sia-sia zikir saya. Oh, saya itu berzikir tapi masih menjalani dosa, percuma. Padahal nggak percuma, nggak ada istilah itu percuma. Fayamiluka dzalika la ta'ati ghairihi minadz-dzunub. Maka kejadian melakukan dosa itu mendorong kepadamu atas melakukan yang lainnya dari beberapa dosa. Gara-gara kita melakukan dosa, ibadahnya yang diistiqomai kita tinggalkan, lantas kita teruskan dosa itu sekalian. Istilahnya cincin-cincin ya pasti akan basah juga. Sekalian aja, kan gitu ya. Setelah orang nyebrang sudah diangkat pakaiannya masih basah, sekalian aja lah kunyuk, sekalian aja lah tenggelam di dalam dosa. Nanti saya kalau sudah tua mau taubat, orang yang melakukan dosa hatinya timbul sekalian aja, biar banyak sekalian. Nanti kalau udah tua taubat, orang yang kayak begitu itu telah diganggu hatinya oleh setan. Kenapa? Karena setan melakukan penipuan terhadap orang tersebut. Apa penipuannya setan? Setan menutupi kematiannya. Setan bujuk atau nipu terhadap orang itu supaya nggak tahu kapan matinya. Kalau kita melakukan dosa, lantas segera bertobat. Siapa tahu tobat itu adalah akhir ajal kita. Bagaimana kalau besok melakukan dosa lagi? Ya tobat lagi, siapa tahu besok akhir ajal kita. Terus setiap dosa terus bertobat, setiap dosa terus bertobat. Siapa tahu itu akhir ajal kita dan tobat kita diterima oleh Allah. Yang dimaksud tobatnya diterima itu catatan buku amal kejelekannya itu dihapus di dunia itu. Sehingga nanti ketika dihisab, catatan buku itu udah kosong, pernah melakukan dosa tapi sudah dihapus. Itu yang dimaksud tobatnya diterima. Maksudnya catatan dosa, buku catatan dosa itu dihapus. Karena nanti orang di hari kiamat itu ada yang terima buku dari depan, itu orang-orang yang bahagia. Dari kanan bahagia, dari kiri celaka, dari belakang lebih celaka lagi. Ada orang kebaikan sama kejelekannya itu imbang. Orang itu nanti ditempatkan di suatu tempat yang namanya A'raf. Maka ada surat Al-A'raf itu untuk orang yang catatan baiknya sama jeleknya itu imbang pokoknya. Ketika dia melihat ahli surga, dia senyum, tersenyum. Ketika melihat ahli neraka, dia menangis. Surga enggak, neraka enggak, itu namanya Al-A'raf. Nah, makanya perlunya begitu itu. Kita melakukan dosa, cepat-cepat bertobat. Bertobat artinya dihapus dari catatan kejelekan. Buku catatannya nanti kosong.
Karena di dalam diri kita itu ada dua malaikat, yang satu raqib, yang satu atid. Itu peka, melakukan dosa apa aja kelihatan, kayak CCTV aja. Jadi kalau kita melakukan dosa, cepat tobat. Melakukan dosa, cepat tobat. Sampai ada hadis, ruba dzambin adkhala sahibahul jannah. Banyak dosa yang menjadikan pelaku dosa itu masuk surga. Sahabat terheran-heran, dosa apa ya Rasul? Itu dosanya seseorang yang ketika melakukan dosa segera bertobat. Akhirnya dia mati dalam kondisi bertobat. Tobat itulah, dosa itulah yang menjadikan penyebabnya dia masuk surga, karena cepat-cepat diiringi dengan bertobat. Loh, kadang-kala kita ini ketika terjadi keluputan atau terjadi dosa, kadang-kala kita ini ibadahnya jadi mundur. Terlanjur dosa, udah jauh dari Allah, nggak usah. Merasa jauh dari Allah gara-gara melakukan dosa. Hati kita itu nggak boleh begitu. Karena Allah itu akrab, sangat dekat kepada hambanya. Ketika hamba itu melakukan dosa, hamba itu mau bertobat, Allah sangat dekat terhadap ampunannya. Wahada ghalatun, yang kayak begini ini merupakan keluputan, kesalahan. Kalau orang lagi ahli ibadah, rajin dzikir, rajin sholat, ketika melakukan dosa, lantas dia akhirnya merasa gara-gara dosa itu jauh dari Allah. Enggak mungkin doa saya dikabulkan oleh Allah, saya sudah terlanjur melakukan dosa. Enggak begitu. Li'anal istiqomata alal ubudiyati la yunqidhu fi'lu dzambi ala sabil faltati wal hafwah. Li'anal istiqomata, karena sesungguhnya istiqomah itu disiplin dalam ibadah. Istiqomah itu lurus pendirian. Istiqomah itu terus-menerus beribadah walaupun apapun yang terjadi. Layun kidua fi'lu dzambi itu tidak bisa dirusak oleh melakukan dosa. Ala sabil faltati, atas jalan luput, wal hafati, ya artinya luput atau tidak sengaja. Jadi namanya selain Nabi itu tidak maksum, maka dosa pasti akan terjadi. Lah, dosa yang kita lakukan itu tidak akan bisa merusak terhadap istiqomah kita ibadah. Kalau kita ibadah nggak akan bisa dirusak oleh dosa itu, karena dosa itu memang ada penghapusnya. Apa penghapusnya dosa? Bertobat. Dan Allah punya nama At-Tawwab. At-Tawwab itu bagian dari Asmaul Husna. Seandainya orang itu nggak melakukan dosa, pasti akan merasa dirinya itu sok suci, sok bersih, akan memandang orang lain itu kotor. Maka kadang-kala oleh Allah dijadikan suatu saat kita ini terjerumus di dalam dosa. Bagi orang yang menjadi kekasih Allah ketika melakukan dosa, hatinya segera digetarkan bertaubat kepada Allah. Tapi kalau bukan dikasih Allah melakukan dosa, dilupakan dari bertobat. Lah itu yang celaka. Yang celaka itu orang melakukan dosa dilupakan dari bertobat. Enggak dikenali nama Allah At-Tawwab. Enggak dikenali asma Allah Al-Ghafur. Idza jaral qadaru alai bidzalika. Ketika ketentuan Allah mengalir atasnya disebabkan melakukan dosa tersebut. Jadi memang perjalanan ketentuan Allah itu kadang-kala kita ini melakukan dosa, lagi rajin ibadah melakukan dosa, itu memang sudah ada ketentuannya. Makanya kata Imam Ghazali, ketika kita melakukan dosa itu, yang kita lakukan dalam bertobat, yang pertama adalah menyesal, tidak mengulang yang kedua kalinya. Yang keduanya adalah beristighfar kepada
Allah, dan selanjutnya adalah merasa bahwa dosa itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah digaris oleh Allah terjadinya di dalam Lauhul Mahfuz. Lantas dia mohon perlindungan kepada Allah agar Allah menentukan tidak melakukan dosa lagi sampai mati. Wa innama yunakidzual al-israru alaihi. Tapi yang merusak terhadap istiqomah di dalam beribadah itu adalah terus menerus melakukan dosa. Udah dosa, ketagihan melakukan dosa lagi, ketagihan melakukan dosa lagi. Itu yang merusak ibadah. Kecanduan dosa. Wal aswala fili bertujuan atas melakukan, memang sengaja. Dosa itu dilakukan. Makanya ada tukang ceramah ngomongnya begini. Apabila ada kesalahan saya, baik yang saya sengaja ataupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf. Ya sebenarnya kesalahan itu nggak boleh disengaja, kesalahan kok disengaja. Baik yang saya sengaja, lo kok sengaja melakukan salah itu ya dosa. Kesalahan itu nggak boleh tapi ngomongnya kan begitu, baik yang saya sengaja ataupun yang tidak saya sengaja, saya mohon maaf. Lo kesalahan kok disengaja, lo itu ucapan umum tapi salah yang begitu itu dosa kok disengaja. Ada ya gitu ya, baik yang saya sengaja maupun yang tidak sengaja. Apabila ada kesalahan, baik yang saya sengaja maupun tidak, lo kesalahan kok disengaja. Cukup aja apabila ada kesalahan saya yang tidak saya sengaja, mohon jangan apabila ada kesalahan saya baik yang saya sengaja maupun tidak. Masa di hadapan orang kok sengaja melakukan kesalahan. Kesalahan itu nggak boleh disengaja. Jadi yang saya sengaja itu nggak saya disebut. Yang nggak boleh itu ketagihan dosa atau sengaja melakukan dosa, nggak mau bertobat kepada Allah sampai matinya dalam kondisi dosa. Fal wajibu alaika an tatuba ila maulaka, maka yang wajib atasmu bertaubat kepada Tuhanmu. Ya, kalau dosa ya bertobat. Wa tarji'a ilaihi, engkau kembali kepada Allah, merasa dirimu itu dalam kendali kekuasaan Allah. Ketika kita melakukan dosa itu, ya perannya memang harus terjadi begitu supaya istighfar. Wala ta'asa, janganlah putus asa. Menrahmati dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu sangat luas. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis sahih, ada orang membunuh 99 orang. Ya. Menyesal terhadap kesalahannya. Pengen nyari orang yang alim yang bisa dimintai fatwanya tentang masalah dosa yang segitu itu. Akhirnya ketemu si rahib. Rahib itu sejenis pendeta lah. Orang alimnya, orang Yahudi. Ketemu rahib, ditanyai, ada orang membunuh 99 orang, kira-kira dosanya diampuni apa enggak Pak Rahib? Kata rahib, dosa yang kayak begitu itu sudah enggak diampuni, karena itu dosa sudah melampaui batas, dan membunuh orang itu sudah termasuk dosa besar. Satu aja dosa besar, apalagi 99. Padahal yang nanya itu yang membunuh itu. Wah, akhirnya yang nanya jengkel, penggal sekalian rahibnya, genap 100. Tapi hatinya masih pengen taubat dari dosa segitu itu. Makanya jalan lagi ketemu orang yang alim, ulama. Tanya, ada orang membunuh orang 100 orang, kira-kira dosanya diampuni apa enggak?
Kata orang itu dosanya diampuni dan orang itu sebaiknya pindah dari bumi di mana dia berbuat maksiat karena itu ardusuk, bumi yang jelek. Pindahlah ke bumi di tempat di mana banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah, banyak orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Akhirnya orang itu jalan. Nyampe pertengahan jalan, di pertengahan perjalanan menuju tempat yang bumi baik itu mati. Ketika mati, ada dua malaikat datang rebutan. Yang satu malaikat rahmat, yang satu malaikat azab. Malaikat rahmat segera menarik orang itu mau dibawa ke surga. Sama malaikat azab dicegah, jangan nih bagian saya, ini saya syaratkan neraka. Kata malaikat rahmat, kan orang ini sudah mau tobat, tapi kan belum sampai tobat, masih di perjalanan. Akhirnya hampir-hampir berantem dua malaikat itu. Akhirnya Allah mengutus malaikat yang menjadi hakim, suruh mengukur jaraknya sama tempat dia mau bertobat sama dia maksiat itu jauh mana. Ternyata lebih dekat sama dia tempat bertobat, selisih sejengkal. Loh segitu itu loh. Akhirnya malaikat rahmat dimenangkan, yang menang Pak Rahmat, bawa ke surga. Padahal dosanya sudah segitu banyaknya. Tapi masih ada harapan, dia pengen taubat. Taubatnya belum sampai diterima, masih niat saja. Makanya suruh niat. Innamal amalu bin niat. Sesungguhnya amal-amal itu sah hanya dengan niat. Ya masih banyak ceritanya yang itu lagi apa? Wanita tunasusila ya. Wanita tunasusila habis menjual dirinya pulang, ada anjing kehausan muter-muter di sumur. Gak tega lihat anjing itu, muzanya dicopot, dibuat ngambil air, dikasih minum anjing itu. Lo gitu itu loh, diterangkan dosanya ya sudah diampuni gara-gara kasih sayang terhadap binatang itu. Maknanya orang itu kalau melakukan dosa jangan sampai memutus ibadah. Fakot yakunu dzalika akhirat dzambin qudira alaika. Fakot yakunu maka terkadang ada apa dosa itu dzalika dosa tersebut itu akhirat dzambin, akhir dosa qudira yang ditentukan oleh Allah alaika atasmu. Kadang dosa itu dosa yang terakhir. Siapa tahu kita melakukan dosa itu, habis itu tobat, umur kita habis. Gitu loh. Lalu kalau kita melakukan dosa nggak tobat, takutnya pas dosa umurnya habis. Yang dikhawatirkan kan begitu. Melakukan dosa malam hari, besok aja pagi-pagi tobatnya. Ya kalau kita umurnya tahu sampai pagi, kalau malam hari itu sendiri out, malaikat jemput, belum sempat taubat. Makanya jangan ditunda karena mati itu nggak pernah menunda kita. Wa yubilu alaikal maula ba'da dzalika bi taufiqihi wa ihsani. Terkadang dosa yang kita lakukan itu akhir dosa yang ditentukan oleh Allah. Dan Allah menerima terhadap tobatmu dengan pertolongannya dan kebaikannya Allah. Suma asara ila ma yakunu sababan biruju ila Allah. Ini terusannya. Ini udah habis ini sampai sini ini. Jadi intinya dalam pelajaran ini adalah ketika kita melakukan dosa atau terjadi dosa kepada diri kita, jangan sampai gara-gara dosa itu kita mutus ibadah terus berjalan, dosa cepat-cepat ditutup dengan bertobat. Siapa tahu tobat yang kita lakukan itu sudah akhir dari dosa kita. Itu habis itu udah mati. Nah, makanya kalau kita habis wudu ini disuruh doa, apa doanya?
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Minta dijadikan orang-orang yang bertobat, orang-orang yang senantiasa bersuci. Innallaha yuhibbul tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta orang yang bertobat, cinta orang-orang yang bersuci. Orang itu kalau wudu, itu berarti tandanya dicintai oleh Allah. Orang itu kalau sudah bertobat, itu tandanya dicintai oleh Allah. Walaupun kita itu nggak tahu tobat kita diterima apa enggak, itu tandanya orang dicintai oleh Allah. Senang bersuci, senang bertobat. Kita ini dicintai Allah apa enggak? Kamu senang bersuci apa enggak? Senang bertobat apa enggak? Kalau kentut, sebenarnya disunahkan kita itu melanggengkan wudhu. Kalau kentut suruh memperbarui wudhunya. Ya kalau mau tidur syukur kalau wudhu. Itu tandanya orang dicintai oleh Allah, senang bersuci, senang bertobat. Gampang kan ukurannya? Saya itu dicintai Allah apa enggak? Kita senang bersuci, bertobat enggak? Ketika terjadi dosa dilanjutin apa cepat-cepat sadar? Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kul katakanlah Muhammad, ya ibadi wa hamba-hambaku, rupanya alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang melampaui batas atas diri mereka, la taknutu, janganlah kamu sekalian putus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba, sesungguhnya Allah mengampuni beberapa dosa jami'an keseluruhannya. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang atau Maha Penyayang. Wa Anasin qala Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata'un. Seluruh manusia itu buat wa khairul khata'ina atau abuna, paling baik-baiknya orang yang keluputan itu orang-orang yang bertaubat. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin ada yang ditanyakan di dalam masalah ini.